الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Paduka wabah tuan-tuan kami serta jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyak diberikan Allah. Mudah-mudahan nikmat tersebut membawa keberkahan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita ucapkan kepada baginda Rasul junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu atau untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Inti dari puasa adalah takwa. Dan salah satu tanda orang yang bertakwa di hadapan Allah, dia tidak memakai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Al-mutakabbir. Apa arti al-mutakabbir? Sombong. Orang yang bertakwa, dia tidak akan pernah merasa dirinya lebih baik dengan orang lain. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dinilai Allah kecuali bentuk takwa kita. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila asqakum aw ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk rupa kamu. Allah tidak pernah menengok bagaimana manusianya. Hendak bagaimana kulitnya, bagaimana badannya, bagaimana bentuk fisik dia atau bagaimana bentuk kekayaan dia, itu tidak ada di tengok Allah. Walakin Allah yanzuru ila atqakum, tapi Allah melihat bagaimana bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, dia tidak akan pernah memiliki sifat sombong dan dia selalu merasa dirinya lebih buruk daripada orang lain. Sebaliknya, orang yang merasa sombong, dia pasti akan pongah. Dia pasti akan merasa hebat dengan ibadah yang dia lakukan. Karena apapun ceritanya yang kita lakukan saat ini, belum tentu nanti di hadapan Allah ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang hamba, harapan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah al-istirja', berharap kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, syarat untuk menghindari diri kita dari sifat sombong, yang pertama, kalau jumpa anak-anak, merasalah dengan anak-anak itu lebih elok daripada kita. Kenapa? Karena anak-anak mereka belum pernah melakukan dosa. Makanya kalau ada anak-anak main di masjid, berpuji mau di belakang padiakan saya. Jangan pala oi, jangan pala awak pusing. Apalagi nak toko pula dia, jangan. Kenapa? Karena orang itu juga belum tahu orang. Kemudian orang tuanya pun kalau dibawanya anak-anak, peganglah jago anaknya, jangan padiakan lopas. Kau tahu anak kan sudah sampai ke kemalangan sosial muka di situ untuk anak. Menghidupkan ojo. Jadi kita membawa anak-anak kita pun kita jago, harus tanggung jawab, jangan melepas. Supaya apa? Supaya dia di belakang gang jangan bersitaya. Kalau kita semua ini pun dulu budak-budak ini kan. Anak budak mungkin dah tua ini semua. Dulu pun kita sholat dulu bersitaya di belakangnya kan. Sujud kawan awak tarik kakinya. Dah menjulur dia ke begitu. Itulah dia. Kalau anak-anak itu mereka tidak memiliki dosa. Jadi kalau kita tengok anak-anak, dia lebih baik daripada kita karena dia belum punya dosa. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, kalau jumpa orang tua, merasalah dengan orang tua itu dia lebih banyak amalan, hormati dia. Karena orang yang lebih dahulu, lebih tua
daripada kita untuk beribadah, dia pasti lebih banyak daripada kita. Harus merasa begitu. Jangan pula merasa hebat. Aku dah kok, aku orang ulang. Umur, oh ya mak, tak terkira lagi betul. Ini menimbulkan rasa sombong dalam dirinya sehingga dia merasa orang lain lebih rendah daripada dia. Jadi orang tua yang hormati dia sebagai orang tua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau jumpa orang alim, orang abid, ahli beribadah, hormati dia, yakinkan dia lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena pengetahuan agamanya kita anggap lebih hebat dia daripada kita. Jangan kita menganggap kita lebih baik daripada dia. Kalau kita anggap kita lebih baik, batongkah itu kamu. Aku pendapatku begini, pokoknya aku pelajari begini. Aku belajar dari sini, sebutkan ini semua. Sampai kulit-kulit apunya pun disebutkan, kulit akhirnya pun disebutkan. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih hebat. Alhasil apa? Kesombongan di sana yang nampak. Padahal di hadapan Allah itu tidak perlu. Kenapa? Karena kita semua akan membawa amal ibadah kita masing-masing. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang kita anggap bodoh, itu harus kita merasa dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena dia melakukan dosa dengan kebodohannya, sedangkan kita melakukan dosa dengan pengetahuan kita. Mana lebih buruk? Mana lebih buruk? Orang yang melakukan dosa dengan kebodohannya, apa orang yang melakukan dosa dengan pengetahuan dia? Lebih tentu buruk orang yang tahu tapi tidak melakukan. Makanya kata Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada orang yang bisa bercakap tapi dia tidak mewujudkan. Kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, apabila kamu bertemu orang yang jahat, banyak masalahnya, penjaga sudah kalau masuk dia. Pokoknya pintu penjaga itu macam pintu rumah dia lah. Begitu keluar hari ini, besok masuk balik dia. Penduduk pun balik, kira-kira begitu. Harus kita yakini bahwasanya suatu saat dia bisa bertaubat kepada Allah daripada kita yang belum apapun. Artinya apa? Jangan pernah melihat orang sebelah mata. Bisa saja saat ini dia penuh dengan kemaksiatan, dengan kejahatan, tapi nanti suatu saat bisa dia lebih soleh daripada kita yang merasa soleh sendiri. Kemudian yang terakhir, apabila kita melihat orang kafir, harus kita yakini suatu saat dia pasti akan bisa diberikan Allah hidayah, dia bisa masuk ke dalam agama Islam, habis semua dosanya selama dia kafir. Sedangkan kita yang di dalam Islam ini, berapa banyak dosa kita menumpuk. Biarkan dia begitu dengan kekafirannya sambil berdoa, mudah-mudahan dengan hidayah Allah dia bisa lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua pun menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Intinya, dengan ibadah yang kita lakukan jangan pernah merasa sombong. Karena apapun kesombongan itu, ingat iblis keluar dari dalam surga gara-gara satu kesombongan. Kita manusia yang belum tentu masuk surga, apa namanya kita sombongkan? Mencium surga pun kita belum pernah. Jadi jangan sombong. Kata anak-anak sekarang, jangan sombong kau anak muda. Ya kan? Jangan sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu menghancurkan ibadah kita semua. Berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita senantiasa dalam istiqomah untuk menjalankan agamanya ini. Mudah-mudahan kita semua nanti diterima Allah ibadah kita dan diampunkan Allah dosa kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua, sehingga kita minimal bisa menggugurkan atau menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita ini semua. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.